Jumpa kembali. Kali ini kita akan bicara tentang ensiklik Castiko Nubii yang dibuat oleh Paus Pius XI pada tanggal 31 Desember 1930. Ensiklik ini penting sekali. Bicara soal perkawinan, maka perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ada banyak konsep-konsep yang dirumuskan dirangkum kembali, dibahasakan kembali, lalu juga menjawab problem-problem modern dari perkawinan. Silakan nanti betul-betul dicermati karena ini ensiklik yang penting. Tentu saya tidak akan menjelaskan semua hal, tetapi kurang lebih beberapa hal yang penting, fundament akan coba dijelaskan di dalam penjelasan ini. Ya, konteks. Paus Pius XI memiliki semboyan damai Kristus dalam kerajaan Kristus. Ya, ini konsepnya. Bagaimana dia mau menciptakan kedamaian dalam semua. Beliau juga ahli diplomasi, sehingga ketegangan-ketegangan di dunia, di Eropa, itu bisa diatasi dengan diplomasi beliau. Nah, ensiklik ini melanjutkan atau dibuat dalam konteks 50 tahun ensiklik Arkanum. Lalu juga muncul gerakan biblis dan patristik serta teologi historis dan juga sistematik. Ya. Jadi Arkanum sudah dibuat 1980, lalu 50 tahun kemudian ensiklik Castiko Nubii ini dikeluarkan sebagai peringatan 50 tahun atas ensiklik Arkanum oleh Paus Leo XIII. Nah, ini struktur dasar ensikliknya. Nanti teman-teman bisa melihat, ya. Jadi soal perkawinan sebagai lembaga ilahi, ciri-ciri perkawinan, lalu kesehatannya apa, problem-problemnya apa, bagaimana kembali ke rencana ilahi. Nah, nanti kita akan kurang lebih melihat ciri, lalu kesehatan-kesehatannya, lalu rencana ilahi, apa yang harus dipikirkan tentang perkawinan. Ya, jadi yang pertama harus jelas bahwa ikatan perkawinan itu luhur. Ini tidak bisa kita sangka lagi. Ya, jadi Kristus Allah mengangkat perkawinan menjadi tanda keselamatan, menjadi punya martabat sakramen ini. Dan sekali lagi yang membuat perkawinan, yang membuat terjadi pemberkatan adalah Kristus sendiri. Nih, perkawinan itu sesuatu yang luhur, bukan sesuatu yang tidak luhur. Nah, ada problem bahwa dalam perkawinan ini sekarang dilecehkan. Ya, karena apa? Moralitas sesat yang diambil. Apa itu? Moralitas dunia berlawanan dengan moralitas gereja, moralitas Kristiani. Nah, moralitas betul berkembang dan mengganggu. Nah, apa tujuan ensiklik? Dia ingin menegaskan 4 hal. Pertama, menegaskan keluhuran sang perkawinan. Yang kedua, manfaatnya apa perkawinan itu bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan berbagai kekeliruan terkait dengan ajaran-ajaran yang selama ini berkembang, terutama terkaitan dengan pandangan-pandangan yang melawan konsep persatuan perkawinan. Nah, yang pertama, ini penting. Perkawinan didirikan oleh Allah. Moga-moga ada ingat kejadian, kita berjadian. Ya, Allah lah yang mendirikan perkawinan. Maka perkawinan disebut sebagai lembaga ilahi. Maka siapa yang berjasa mengatur lembaga ilahi? Hanya Allah saja. Nah, Allah memberikan perutusannya melalui kepada Kristus, dan Kristus memberikan perutusannya kepada gereja. Maka hanya gereja lalu kemudian yang punya hak mengatur sebuah perkawinan. Karena perkawinan adalah lembaga ilahi, bukan sekedar lembaga kodrati saja. Nah, di dalam unsur antikodrati tersebut, ilahi tersebut, lalu manusia juga berperan. Maka sekaligus perkawinan itu ya antikodrati, tapi juga manusiawi. Karena di situ ada manusia yang berkehendak, manusia yang berbuat sesuatu.
Di sini menjadi jelas bahwa ikatan yang luhur, yang anti kodrati, yang ilahi tadi muncul berkembang dalam kesatuan tubuh yang manusia, dalam ikatan yang manusia. Maka pernikahan, hubungan suami istri itu menandakan keilahian, menandakan kekudusan. Ini. Maka sekali lagi mengulang konsili Arkanum, Kasih Koyum menegaskan, ya gereja yang punya hak. Karena ini institusi ilahi. Ya, kuasa ada pada gereja, bukan pada hukum sipil. Nah, ini rumus dasarnya apa? Perkawinan dibangun dari kehendak Allah dan kehendak manusia. Jadi dua kehendak. Allah menciptakan perkawinan, hukum yang perkawinan, dan rahmat yang ada dari sana. Nah, manusia menjadi pembuat yang melakoni, menghidupi, membuat kontrak, dan dengan itu dia mendapat rahmat dari Allah sendiri. Nah, kalau kita kembali ingat Santo Agustinus, dia punya 3 bonum dalam perkawinan. Apa? Bonum conjugum, bonum prolis, dan bonum sacramentum. Bonum conjugum yaitu kesejahteraan suami istri, bahwa tak ada hubungan seksual selain dengan pasangan. Kesejahteraan, kesatuan suami istri. Bonum prolis, kelahiran anak, dan juga berikutnya apa? Pendidikan bagi anak-anak mereka. Yang ketiga, bonum sacramentum. Perkawinan beri rahmat apa? Memampukan suami istri untuk setia dalam perkawinannya. Ikatan yang kekal dan tidak ada yang namanya poligami. Ini bonum perkawinan menurut Agustinus. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Ya, keturunan jelas. Jadi perkawinan membawa pada yang namanya keturunan. Karena inilah hakikat perkawinan. Dari perintah beranak cucu. Kenapa orang kawin? Ya mau punya anak juga. Kalau orang menikah tidak mau punya anak, maka tidak boleh oleh gereja. Itu masuk menjadi halangan pernikahan. Perkawinan akan membawa pada keturunan. Keturunan menjadi berkat. Maka banyak suami istri yang menikah dan ingin punya anak. Nah, keturunan hadiah. Ya, hadiah. Makanya begitu penting untuk dirawat, dipelihara, dan dicapai. Nah, keturunan yang seperti apa? Maka perkawinan itu punya tujuan melahirkan keturunan. Keturunan bagi Allah. Artinya apa? Bukan menciptakannya, melahirkan anggota-anggota gereja yang baru. Jadi keluarga Kristen itu punya anak, dan anak itu adalah bagian dari gereja. Jadi memberikan keturunan sebagai anggota gereja. Di lain sisi, keturunan juga adalah kepercayaan. Keturunan menjadi talenta yang dipercayakan kepada orang tua, bukan hanya demi keuntungan mereka sendiri, tapi untuk dikembalikan pada Allah pada hari pengadilan, pada pengadilan. Maka orang tua punya kewajiban untuk merawat anaknya dengan sungguh-sungguh. Perlu dirawat, disyukuri dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak cukup hanya punya anak. Tugas berikutnya mendidik. Makanya jangan lahir membuat saja. Kalau melahirkan, tapi dididik secara Kristiani, diberi pendidikan yang pantas. Ini tugas yang berat juga. Jadi punya anak itu baik, tapi tidak cukup hanya punya anak. Mendidik itu harus dibuat. Nah, dalam konteks hubungan suami istri, maka hubungan seksual suami istri menjadi suatu hal yang hak prerogatif. Ya. Tetapi sekali lagi punya tujuan tadi apa? Keturunan. Jadi bagian dari keturunan tadi adalah hak untuk melakukan hubungan seksual suami istri. Dan ini hanya hak prerogatif mereka yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini betul-betul hak prerogatif suami istri. Nah, maka tidak bolehlah suami istri tidak setia. Mereka harus saling setia satu sama lain
tidak boleh mengikatkan diri dengan orang-orang yang lain, orang-orang yang di luar pernikahan mereka. Nah, sifat perkawinan bersifat mutlak. Artinya apa? Therefore they are no longer two but one flesh. Jadi mereka sungguh-sungguh menjadi satu daging, bukan lagi dua. Mutlak. Nah, dasar dari perkawinan lalu adalah amor conjugalis, kasih suami istri. Kesetiaan perkawinan menjadi bagus sebagainya kalau di situ ada yang namanya amor conjugalis. Kesetiaan menuntut apa? Cinta yang kudus dan murni. Seperti apa? Seperti Kristus mencintai gereja. Jadi cinta ini betul-betul sesuatu yang bukan sekedar daging, bukan sekedar kebutuhan daging, tapi keterikatan hati yang mendalam, yang terungkap dalam tindakan. Maka kasih dimunculkan, dibuktikan dengan yang namanya perbuatan. Nah, maka amor conjugalis, kasih suami istri, ini sungguh harus menjadi dasar dari perkawinan. Tanpa amor conjugalis, perkawinan menjadi sesuatu yang sepi, sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang kosong, hampa. Nah, kasih tadilah menimbulkan hierarki, bahwa ada pria sebagai imam dalam keluarga, ada wanita yang melambangkan di gereja, lalu ada anak dan sebagainya. Jadi karena kasih suami istri maka muncullah hierarki keluarga. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Paulus, si istri harus taat pada suami, tetapi suami tidak boleh merampas kebebasan istri sebagai istri, ibu, rekan. Jadi ya laki-laki itu memimpin, tapi memimpinnya juga tidak boleh lalu mencederai istrinya, membuat istrinya merasa sedih, tertindas, sebagainya, tidak boleh. Nah, istri itu harus punya kebebasan, keluhuran dihargai. Nah, berikutnya bonum sacramentum. Rahmat yang diperoleh dari perkawinan adalah kedamaian, keluhuran, kebahagiaan. Ini semua diteguhkan dalam rahmat perkawinan. Ketika orang menikah, maka di situ rahmat itu muncul. Menerima sakramen, maka rahmat kesetiaan perkawinan itu akan muncul. Kebahagiaan, kedamaian, keluhuran. Ini. Nah, pada berikutnya Casti Connubii mau menegaskan soal dari sifat indissolubilitas dari yang namanya perkawinan. Jadi karena Kristus yang alasan yang mendirikan perkawinan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan. Kristus ini menegaskan apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Orang yang menceraikan istrinya dan menikah dengan orang lain, dia berarti berzina. Ini ditetapkan oleh Kristus. Maka sekali lagi bagi orang Kristen, perkawinan bersifat tak terceraikan. Ini karena kodrat, karena perkawinan itu didirikan oleh Allah, bukan didirikan oleh manusia. Maka dikatakan tadi ini lembaga ilahi. Maka sebagai lembaga ilahi ya ikatannya tetap, tidak bisa diputuskan. Nah, tetapi dalam gereja nanti dikenalnya namanya annulatio, pembatalan. Bukan perceraian, tapi pembatalan. Untuk apa? Perkawinan-perkawinan yang memang sebenarnya itu tidak sah. Maka dalam gereja dikenal yang namanya annulatio. Jadi perkawinan-perkawinan yang tidak sah itu bisa dibatalkan. Contoh, perkawinan matrimonium ratum et non consumatum, misalkan. Perkawinan karena paksaan vis et metus, misalkan. Perkawinan di mana terjadi impotensi perpetua,
antecedens dan perpetua misalnya. Atau ternyata menikah tapi tidak pengen punya anak misalkan. Tapi ketika ngomong ke imam dia pengen punya anak, padahal dalam hatinya tidak misalkan. Nah ini bisa membuat terjadinya pembatalan perkawinan, meskipun nanti dalam kenyataan bahwa pembatalan itu begitu lama. Nah, menegaskan kembali hakikat perkawinan kastikonubi adalah menggambarkan hubungan antara Kristus dengan gereja. Maka perkawinan disebut sebagai sakramen, misterio. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Ini tanda sakramen yang besar. Ya. Jadi perkawinan melambangkan hubungan Kristus dengan gereja. Lalu rahmatnya, sakramen perkawinan juga membawa rahmat. Apa? Penyempurnaan cinta kodrati, memperkuat persatuan yang tak terceraikan, pengudusan suami istri. Maka dalam perkawinan orang akan mendapatkan sakramen. Bonum sacramentumnya itu urusan Agustinus. Itu kesetiaan, cinta yang makin sempurna, pengudusan. Nah, rahmat bonum sacramentum tadi akan semakin meneguhkan makna dari perkawinan, memperteguh hubungan dari suami istri. Untuk apa? Untuk setia, kudus, terus menerus bahkan sampai mati. Nah, supaya rahmat itu berjalan maka perlu kerjasama dari pihak manusia. Jadi ya ilahi tapi juga butuh yang manusiawi. Maka pasangan suami istri perlu mendayagunakan diri mereka dan juga kekuatan supernatural rahmat Allah tadi untuk mengolah benih rahmat yang telah mereka terima, sehingga sungguh pasangan suami istri menjadi pasangan yang baik, yang setia satu sama lain. Nah, kita menghadapi sekarang ini situasi di mana media massa, tulisan audiovisual, cerita, teater merendahkan martabat perkawinan sehingga yang namanya perceraian, perzinahan itu diagungkan. Ini situasi yang berkembang pada zaman ini. Nah, dasar kenapa terjadi perendahan karena orang berpikir bahwa perkawinan hanyalah lembaga manusiawi, bukan lembaga ilahi. Mereka berpikir bahwa perkawinan bukan didirikan oleh Allah, sehingga bisa diotak-atik, bisa dirusak, bisa diputuskan begitu saja. Nah, ini problemnya. Tidak mengakui bahwa perkawinan itu adalah lembaga ilahi. Ini jadi masalah. Lalu orang berpikir bahwa perkawinan, keturunan menjadi beban. Maka banyak orang sekarang ini di dunia barat misalnya terutama nggak mau punya anak karena merasa punya anak itu beban. Tidak sadar mereka bahwa kalau orang tuanya itu tidak merawat mereka, tidak repot dengan mereka, maka sebenarnya mereka juga tidak bisa. Tapi ketika mereka sudah gede, tidak mau punya anak, tidak mau repot merawat anak-anak. Nah, ini masalah juga. Maka di Eropa banyak terjadi jumlah orang tua makin banyak, sementara yang muda makin sedikit. Tentu dalam hal ini gereja menyadari, menghormati pengorbanan seorang ibu. Mengandung susah, membawa 9 bulan 10 hari. Melahirkan itu antara hidup dan mati. Belum lagi merawatnya. Maka gereja memberikan penghormatan besar kepada ibu yang telah mau mengandung, melahirkan dan merawat anak-anaknya dengan kasih yang meluap. Ini. Nah, kalau tidak ada keturunan bagaimana? Ada situasi bahwa kadang-kadang suami istri sudah melakukan hak-haknya dengan baik, akan tetapi ternyata keturunan tidak ada.
harus ingat bahwa bonum dari perkawinan itu ada dua, bonum prolus dan bonum conjugal. Kalau bonum prolus tidak ada, is okay, maka masih ada satu bonum lagi, yaitu bonum conjugal. Jadi perkawinan itu berarti saling membantu, mengolah sikap, saling mengasihi, mengurangi akibat dari dosa asal, bonum conjugal. Nah, tujuan ini juga penting, bukan subordinatif dari tujuan primer, yaitu kelahiran anak-anak. Jadi tentu dengan situasi ini kita harus ingat bahwa memang ada dua bonum prolus dan bonum conjugal. Kalau bonum prolus tidak terjadi, is okay, itu masih tidak ada soal. Maka bonum conjugal yang harus diutamakan. Hanya tetap menjadi unsur penting dan tidak meniadakan perkawinan. Dan tentu di sini kita berharap bahwa tetap hubungan seks suami istri meskipun tidak punya keturunan tetap dijalankan dengan baik, dipertahankan. Karena bagian dari bonum prolus dan bonum conjugal. Nah, kita mulai problem besar soalnya apa? Aborsi. Ada aborsi yang berkembang, ada dua jenis aborsi yang berkembang, yaitu aborsi dengan indikasi medis, alasan medis, lalu juga aborsi karena eugenik atau sosial. Nah, gereja menolak aborsi ini. Nah, apa itu aborsi dengan indikasi medis dan terapeutis? Jadi ada problem di mana seringkali dokter mengatakan ini karena ada indikasi medis, kesehatan ibu terancam karena kehamilannya, maka baik itu anaknya untuk diangkat atau diaborsi. Ambil contoh, si ibu punya penyakit jantung, dia hamil. Dokter mengatakan kalau ini hamil nanti ibu bisa mati. Lalu kenapa? Karena ibu punya sakit jantung. Kalau pengen selamat bagaimana caranya? Ya sudah, gelarnya dihentikan supaya jantungnya tetap sehat. Dikatakan ini namanya demi karena indikasi medis, terapeutik. Lihat masalahnya di mana? Tidak ada hubungan antara penyakit jantungnya dengan kehamilan. Yang namanya terapi yang diobati ya jantungnya. Yang sakit itu tangannya, kok yang dipotong, yang diobati kakinya, kan begitu kan? Yang busuk tangannya, yang dipotong kakinya, kan begitu. Ini dia tidak relevan. Jadi seringkali ada banyak alasan dibuat dan sebenarnya tidak boleh. Maka gereja sebenarnya menolak aborsi dengan indikasi medis dan juga terapeutis. Ada juga usaha pemandulan dengan entah vasektomi, entah tubektomi dan sebagainya. Ini tidak baik juga. Ada juga usaha menggugurkan janin. Ini terjadi. Ini begitu jahat. Jadi tidak setuju. Ditolak juga aborsi indikasi medis, indikasi sosial, eugenik. Apa? Milih-milih. Saya malu punya anak saya udah 5, masa ini lahir mau hamil lagi, malu. Lalu aborsi. Ini aborsi indikasi sosial. Eugenik, waduh, kok cacat anak saya, saya tidak mau, digugur aja. Nah, ini juga indikasi medis. Ini tidak boleh. Gereja menolak aborsi karena ini sosial maupun eugenik. Cita-cita eugenisme apa? Dia ingin gen yang unggul, dia ingin keturunan yang unggul. Akibatnya melanggengkan, mengizinkan terjadinya yang namanya pengguguran. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, kenapa ini penting? Karena perkawinan itu menghasilkan keturunan dan anak ini adalah karunia dari Allah. Maka
keluarga lebih luhur daripada tata kodrati, dan bahwa manusia dilahirkan bukan dari bumi dan dari waktu, tapi dari surga dan juga dari kegagalan. Jadi jangan sampai orang mengaborsi karena eugenisme. Nah, sekali lagi harus diingat, ini prinsip dasar bahwa tubuh adalah milik Allah. Manusia bahkan bukanlah pemilih dari tubuh ini. Manusia itu hanya minister, pelayan kehidupan. Bahkan manusia sekalipun tidak punya hak terhadap tubuhnya. Semata-mata ini adalah pemberian dari Allah. Maka aborsi eugenik juga menjadi tidak bermoral. Karena apa? Memangnya kamu itu siapa? Punya hak apa? Gitu. Pemerintah juga tidak bisa memberikan keturunan. Jadi sungguh-sungguh tubuh ini milik Allah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangan mentang-mentang punya. Nah, Kasti Koyubi juga menjelaskan bahwa ya gereja tidak mengizinkan. Dan selama ini dalam pandangan modern ada bayangan bahwa relasi ketiga itu seolah diizinkan. Ini membahayakan perkawinan. Gereja menentang ini. Nah, kita juga berhadapan dengan emansipasi. Ya, gerakan feminisme. Ya. Ada gerakan feminisme bahkan ekstrem dalam apa? Bidang fisik, sosial, dan ekonomi. Apa yang dibayangkan? Fisiologis. Dia ingin bahwa wanita dibebaskan demi kesenangan mereka dari beban dan kewajiban mereka. Untuk apa? Menjadi istri dan menjadi ibu. Akibatnya apa? Semen leven, kumpul kebo. Hidup bersama tanpa ikatan nikah. Gak mau jadi istri, juga gak mau jadi ibu. Ini terjadi. Secara sosial, mereka ingin wanita dibebaskan dari tugas merawat anak-anak dan keluarga, supaya mereka boleh membangun karir mereka dengan hebat. Ini juga berbahaya. Lalu orang tidak mau punya anak, tidak mau mengurusi keluarganya, ekonomi. Wanita tanpa sepengetahuan suami dan berlawanan dengan kehendak suami bisa dengan bebas mengatur, mengurusi urusan mereka tanpa memberikan perhatian pada anak-anak, suami, keluarga. Ini emansipasi yang seringkali muncul hari-hari ini. Tapi ini juga bermasalah karena membuat ikatan perkawinan menjadi lemah, membuat tujuan perkawinan dinafikan, tidak hidup lagi. Dan ini masalah besar. Jadi sebaik-baiknya emansipasi, maka tetap yang namanya tujuan perkawinan. Peran hubungan suami istri, keturunan sebagainya itu perlu dirawat dan dijaga. Juga ada problem, yaitu ikatan simpati. Jadi cintanya itu samar-samar, cocoknya itu samar-samar. Jadi perkawinan itu hanya perasaan aja. Kalau perasaan berhenti, maka ya sudah, kita bisa putus. Kenapa cerai? Saya udah tidak suka lagi, saya udah tidak cinta lagi. Ini kan kayak anak-anak, like dan dislike, like nikah, tidak like cerai. Ini sering kali terjadi di dunia saat ini, dan itu merusak dimensi ilahi dari perkawinan, merusak
Perkawinan sebagai lembaga ilahi. Ketika perkawinan lu masuk ke lembaga profan, hukum sipil, apa akibatnya adalah seringkali akan terjadi bahwa ya pernikahan, kontrak itu boleh dilepaskan dari sifat tak terceraikannya. Orang boleh bercerai. Ini karena apa? Perkawinan lu ada di institusi sipil, maka gereja bertahan kukuh mengatakan bahwa perkawinan adalah institusi ilahi diatur oleh gereja, bukan sekedar oleh aturan-aturan sipil. Kalau hanya aturan sipil maka terjadi perceraian, dan itu boleh-boleh saja. Dan ini membahayakan sekali. Nah, di dalam perkawinan terdapat kekudusan dan karakter religius yang melekat. Karakter itu internal. Karena memang perkawinan itu lembaga ilahi, adikodrati. Ya. Bukan sekedar sesuatu yang kodrati saja. Jadi perkawinan luhur, bukan sesuatu yang tidak luhur. Nah, gereja melarang perkawinan campur antara orang Baptis dengan orang yang Kristen bukan Katolik. Apalagi kalau iman dibahayakan, maka gereja menolak larangan kawin campur. Sekarang ini lalu nanti ada yang namanya dispensasi. Nah, Anda kalau belajar hukum gereja tidak akan belajar soal dispensasi pernikahan. Nah, apa sih jeleknya kawin campur? Kawin campur itu membuat anak-anak menjadi mengabaikan agama dan individu. Apa? Semua agama dianggap sama. Bapak saya Katolik, ibu saya Protestan, juga sama kok, sama-sama menyembah Kristus. Nah, seringkali juga perkara beda agama itu membuat hubungan menjadi susah. Seringkali terjadi begitu. Ada tentu perkawinan beda agama yang berjalan dengan ada, saya tidak mungkin. Tapi juga ada banyak yang lainnya juga bermasalah. Lalu juga ada orang-orang yang mendukung perceraian. Ini mau menentang apa yang dipahami oleh gereja. Ada banyak pihak, terutama pendukung hukum sipil, yang menyatakan bahwa perceraian itu boleh, it's okay, tidak masalah. Ini hukum ilahi menyatakan apa yang disatakan oleh Allah jangan dijelek oleh manusia. Ini. Jadi gereja mengatakan jangan. Orang yang bercerai dan menikah lagi menurut Yesus Kristus berarti dia berzina. Pria yang menikahi wanita yang diceraikan juga berbuat zina. Karena perkara itu sekaligus lembaga ilahi yang diberikan oleh Allah. Maka Trenta pun menegaskan bahwa perkawinan yang lalu ada perceraian itu menjadi ditolak oleh Protestan. Jadi Kasih Kajubi mengulang kembali ajaran-ajaran pada masa pada periode sebelumnya, ditegaskan kembali dalam ensiklik ini karena ada banyak kesatan-kesatan yang muncul. Nah, perzinahan bagi gereja tidak menjadi alasan terjadi yang namanya perceraian. Jadi jelas ya, kalau ada perdebatan soal porneia, Kasih Kajubi menegaskan meskipun ada perceraian tidak ada yang namanya meskipun ada perzinahan tidak boleh ada yang namanya perceraian. Tetapi gereja mengizinkan yang namanya perpisahan kalau terjadi situasi yang membahayakan. Contoh, kalau sering terjadi KDRT misalnya, nah, bisa terjadi perpisahan tapi tidak merusak hubungan pernikahannya tetap, tapi mereka hidup sendiri, beda rumah, bisa ranjang atau bisa meja makan. Kalau bisa meja makan berarti bisa rumah, bisa ranjang berarti tidak tidur seranjang misalnya.
ini diperbolehkan, tapi dengan alasan-alasan yang tadi berat, dan juga harus lapor kepada otoritas gereja. Nah, kenapa gereja kekeh bahwa tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian? Ketika tidak ada perceraian, maka pernikahan akan berjalan aman dan sejahtera. Ketika mulai ada perceraian, ada pertimbangan perceraian, maka janji pernikahan menjadi tidak aman. Jadi gini loh, istilahnya, saya berjanji mau menikah dengan kamu, lalu setia dan jaga setia, tapi dibayang-bayangi ada perceraian. Nah, ini membuat orang juga terancam. Bagaimana nasib? Seringkali terjadi. Apalagi kalau kasusnya si suami tidak mengizinkan istrinya bekerja, harus di rumah saja, sementara istrinya punya keahlian. Kalau diceraikan, siapa yang paling rugi? Wanita. Ini masalah. Membuat orang menjadi cemas. Maka gereja menolak yang namanya perceraian. Nah, tidak tercerai membuat peneguhan kehendak baik supaya mereka terus berusaha memurnikan cinta mereka, kesetiaan mereka. Kelahiran anak diterima dengan baik, lalu wanita juga dijaga dengan baik. Jadi tidak adanya perceraian sebetulnya itu memberi keuntungan pada kesetiaan, kemurnian kasih. Yang kedua, anak-anak itu akan hidup dalam keluarga yang stabil. Lalu wanita juga dijaga keluarganya, bukan sekedar sebagai hak milik saja. Perceraian menyebabkan kehendak baik dan kerjasama dilemahkan. Lalu terjadi ketidaksetiaan, hubungan menjadi retak. Kelahiran pendidikan anak terbengkalai, martabat wanita juga kemudian menjadi tidak kan. Maka betul-betul perceraian ini harus sesuatu yang dihindari. Perceraian membahayakan kesejahteraan keluarga juga masyarakat. Perceraian menyebabkan keluarga bisa hancur, masyarakat juga hancur, karena ada banyak moralitas yang kemudian muncul, yang moralitas sesat yang kemudian berkembang gara-gara perceraian itu. Perceraian membahayakan. Ini yang ya, kira-kira begini. Jadi ini semua kira-kira glimpse dari NCKC Community, di mana gereja menegaskan kuasanya, menegaskan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh keluarga Kristiani dan oleh gereja, karena perkawinan adalah lembaga anti kodrat, tapi juga sekaligus kodrat, dan bukan sekedar hanya lembaga kodrat saja. Terima kasih, selamat belajar.